Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama, dukung like, komen dan subscribe kakak, semoga bisa terhibur, selamat mendengarkan. Di bawah kekuatan aturan ini, drum lonceng emas rentan seperti kulit telur, semuanya hancur, dan mereka semua berubah menjadi garis darah dan ditembakkan ke belakang, begitu kuat kekuatan aturan. Hai, Lindsay memuntahkan busa darah, dan segera duduk bersila di udara, dan darah terus bocor dari sudut mulutnya, menunjukkan bahwa luka dalamnya sangat serius. Han Lincuan juga terluka parah. Semua sosok duduk di udara untuk pulih, tetapi sekarang adalah kesempatan bagus untuk bergerak, dan semuanya terluka parah. Saat ini, jika Anda menyerang secara diam-diam, Anda dapat membunuh setidaknya setengah dari mereka. Namun, mereka tidak dalam bahaya di mata Xiao Yan, dan mereka bisa menggunakan dua tim orang ini saat ini. Berhadapan dengan kupu-kupu domain Sun, meskipun kupu-kupu terkenal Sun Yu ini adalah api besar, itu tidak seperti yang dikatakan Feng Xichang, itu tidak dapat sepenuhnya didekati sejak awal, jadi bahkan apinya sulit untuk dibahayakan, dan ketika menyangkut dia Xiao Yan, dia bahkan tidak tahu apakah Buddha Fury Fire Lotus tiga warna sebelumnya menyebabkan sejumlah kerusakan padanya, yang menyebabkan Raja Hidangan pergi. Pada saat ini, Xiao Yan melihat sarung tempat Feng Xichang berada, dan mereka bertiga juga tersembunyi dalam kegelapan. Masuk akal bahwa tidak ada metafora, mereka akan segera ditemukan. Lindsay di langit memimpin dalam berdiri, dan membawa orang-orangnya sendiri untuk berubah menjadi Chang Hong dan jelas pergi untuk mengejar Raja Cakram. Dan luka Han Lincuan belum sembuh, dan ketika dia melihat Lindsay pergi lebih dulu, dia tidak bisa menunggu, jadi dia dengan cepat bangkit dan pergi mencari bintang ini, yang sangat besar. Jika sangat merepotkan untuk mencari, itu tidak seperti yang dikatakan Feng Xichang. Menyiapkan formasi terlebih dahulu, dan dengan cepat mengunci Raja Mata-Mata cukup waktu untuk memungkinkan Raja Mata-Mata pulih, tidak ada cara untuk membiarkan Raja Piring pergi dengan cepat, dan mengkonsumsi banyak kata-kata Feng Xichang, 3 kali Raja Piring akan mengalami masa tidak aktif, dan saya tidak tahu apakah berita yang dia katakan benar atau salah. Setelah sekelompok orang pergi, Xiao Yan tidak segera pergi, tetapi menunggu Feng Xichang, yang juga berhati-hati. Setelah beberapa saat, Fang mencondongkan tubuh keluar tubuhnya, dengan hati-hati melihat sekeliling untuk memastikan bahwa tidak ada yang aman, dan kemudian pergi. Itu benar-benar aneh, kemana orang itu pergi. Tidak mungkin Anda akan pergi, dan Anda pasti bersembunyi di suatu tempat dan merencanakan. Saya menunggu Feng Xichang bergumam dengan suara rendah, suaranya sudah sangat rendah, bahkan jika dia menggunakan kekuatan jiwanya untuk memblokirnya sebanyak mungkin. Namun, kekuatan jiwa Xiao Yan jelas bahkan lebih kuat. Jadi bisikan berbisik itu semua didengar oleh Xiao Yan, yang sangat menarik. Xiao Yan tersenyum, Feng Xichang dan putri kedua sudah pergi. Dan kemudian Xiao Yan melemparkan mata anjing itu dengan jubah lengan dan memutar matanya. Tidak lagi Xiao Yan perlu mengatakan lebih banyak, hanya melihat sekeliling, seperti yang diharapkan, meskipun Feng Xichang tidak dapat melihat keberadaannya, tetapi dia meninggalkan formasi di sarung tempat tangan punggungnya berada, melarang siapapun pergi dari sini. Feng Xichang akan tahu bahwa mata anjing itu tidak melarangnya retak, tetapi menyelimutinya dengan cermin baru. Feng Xichang, orang ini licik, dan dia cukup kreatif di anak terlarang. Untuk memecahkan Raja Hidangan, dia menyebarkan berita kemana-mana, dan kemudian menarik semua orang, dan ingin membuat semua orang jatuh ke dalam perang yang kacau, dan masih membuat penghalang darinya. Saya tidak tahu bagaimana dia akan mengakhirinya pada akhirnya, mungkin kemudian kita bisa melihat kekuatan sebenarnya dari orang ini. Melalui pengamatan, Xiao Yan memperhatikan bahwa orang ini tidak sederhana, dan bahkan meninggalkan tangan belakang. Rencana orang-orang ini sangat dalam, dan mereka semua ada di sana. Setelah menggunakan kekuatan orang lain untuk menyelesaikan apa yang dia pikirkan dan mata anjing itu menghalangi wilayahnya, Xiao Yan Fang keluar dari sarung dan meletakkan formasi terlebih dahulu. Jadi saya tahu di mana Raja Mata-Mata saat ini. Namun, Feng Xichang seharusnya sudah mengatur formasi, dan dia juga bisa mengunci arah Raja Mata-Mata. Setelah Xiao Yan selesai berbicara, dia menginjak guntur dan tiba di Raja dengan kecepatan tercepat. Sekarang, lokasinya harus dicapai oleh Feng Xichang terlebih dahulu, jadi Xiao Yan dan mereka bertiga sepertinya tidak akan pergi di hati ini. Posisi pergeseran ini juga berlawanan arah, dan sampai pada jarak terjauh.
Xiao Yan mampu datang ke sisi lain bintang ini dalam hampir beberapa puluh napas dengan kecepatan Jilei, meskipun Feng Xichang memiliki rencana yang menyeluruh, tetapi dia tidak bisa dibandingkan dengan Xiao Yan dalam hal kecepatan, dan sekali lagi tiba di lokasi Raja Hidangan terlebih dahulu. Xiao Yan dengan hati-hati memilih lokasi tersembunyi. Dengan bantuan metafora, auranya benar-benar terhalang, dan hanya mereka yang cukup kuat yang dapat mendeteksinya. Tapi saat ini, Xiao Yan tidak memperhatikan orang-orang kuat yang muncul di bintang ini, tetapi dia merasa bahwa Raja Obrolan Sun Yuming ini tidak sesederhana yang dikatakan Feng Xichang. Orang-orang ini ingin datang dan mengambil sepotong kue, jadi tepat bagi mereka untuk menjelajahi kedalaman. Bagi Xiao Yan, lagi pula tidak akan ada kerugian. Xiao Yan terus memusnahkan hewan-hewan seperti sebelumnya, dan guntur surgawi terus mulai membombardir, dan setelah menunggu setengah pilar dupa, dia tidak melihatnya. Seseorang datang ke Xiao Yan dan harus membiarkan mereka mengetahuinya sesegera mungkin, dan seperti yang diharapkan, di bintang tandus ini, fluktuasi yang dipancarkan oleh guntur nitrat terlalu mencolok. Lin Ze dan Han Lincuan sama-sama tiba dengan anak buah dan kuda mereka sendiri, yang benar-benar guntur yang aneh. Setelah Lin Ze tiba, dia menunjukkan tatapan curiga. Namun, Han Lincuan sepertinya tidak terlalu memikirkannya, dan langsung mengunci arah Raja Piring, dan kemudian, mereka masing-masing menggunakan trik mereka sendiri lagi, tetapi pada kenyataannya, mereka tidak bisa benar-benar memukul Raja Mata-Mata, sepertinya hanya merangsangnya ada semburan angin di langit lagi, dan beberapa Changhong melarikan diri dari kejauhan. Xiao Yan mendongak, dan aura yang dipancarkannya sebenarnya adalah pembangkit tenaga listrik abadi dari Dewa Ketiga. Jika Anda tidak menghitung mereka dan Feng Xichang, sudah ada 3 tim yang datang ke sini, dan jika Anda menambahkannya yang tersembunyi dalam bayang-bayang, ada total 5 tim di sini, sepertinya mereka tepat. Tuan-tuan dan puan-puan, mari kita bergabung untuk menghadapi cakram ini, dan hanya dengan bergabung kita dapat memiliki kesempatan untuk datang, seorang pria setinggi 9 kaki dengan alis tebal dan mata lugas. Ketika dia berkata kepada Han Lincuan dan Lin Ze Chenseng, "Hei, mengapa Anda tidak di sini untuk memberitahu saya tentang saudara laki-laki percaya yang datang ke sini?" "Haha, tidak terlalu masalah. Li Chen tidak memiliki niat jahat, dia hanya ingin bergabung untuk berhasil membunuh binatang luar angkasa yang kritis ini. Lalu bagaimana dengan semua orang membagi esensi ruang dan waktu secara merata?" Li Chen membuka tangannya dan menatap mereka berdua dengan tatapan ramah, yang terakhir dengan wajah muram. Sebelum itu, keduanya berencana untuk memonopoli esensi ruang dan waktu, tetapi sekarang tim ketiga telah muncul, situasinya berbeda. Jika semua orang tidak berkompromi dan membunuh Ratu Piring, pasti akan ada pertempuran berdarah, dan tampaknya kekuatan kita hampir sama. Dengan cara ini, semua orang juga peduli dengan esensi menyamakan ruang dan waktu setelah dibongkar. Han Lincuan dan Lin Ze saling melirik, tidak mudah untuk berurusan dengan Raja Cakram ini, dan bergabung saat ini memang merupakan pilihan terbaik. Xiao Yan memandang 3 tim orang, terutama untuk para pembela, termasuk dia, mereka semua memiliki karakteristik yang sama, yaitu si Li Jun abadi di Dewa Ketiga, dan ada sedikit perbedaan dalam hal alam saja. Ini bukan kebetulan, itu pasti dalam perhitungan Feng Xichang. Terima kasih sudah mendengarkan kakak dan yang sudah subscribe. Untuk yang belum subscribe yuk subscribe kakak, dan yang minat support jadi member klik tombol gabung kakak. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.